Jadi ngaji Quran itu tambah pinter. Kalau nggak percaya silahkan, tapi ngajinya pakai iman. Kalau ngaji pasti pinter. Ngaji. Ya, sesibuk apapun usahakan ngaji. Itu insya Allah berpengaruh dalam hidup itu. Ngaji itu merubah kehidupan. Tanya kiai-kiai itu, nasihatnya ngaji. Insya Allah kalau ngaji benar berkah hidupnya. Minimal tambah pintaran, wawasan dan sebagainya. Ya. Nah niatnya apa tadi? Ya betaghi fihi wajhallah. Dia meniatkan supaya Allah ridha. Yang sini nih, yang datang-datang nih. Coba. Yang sekarang belajar. Apa niatnya tuh? Update status. Lihat Ustaz. Coba niatnya perbaiki dulu supaya Allah ridha saya ngaji. Kadang begini, ustadznya nggak datang tapi ilmunya bisa dapat. Allah gerakkan dalam hatinya untuk baca, tunggu. Tiba-tiba ilmu dapat, dan boleh jadi yang diajarkan itu juga. Allah itu sangat mudah. Nah, ada di atas iman ada. Itu kalau kita tingkatkan, bukan sekedar diberi tapi diajarkan oleh Allah. Itu takwa. Ya, ini mahal, ini nggak ada di sini. Saya perdalam. Itu di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah, maka Allah berkenan mengajarkan engkau tambahan pengetahuan. Jadi di atas iman ada apa? Takwa. Makanya iman itu diperkuat untuk mendapatkan derajat takwa. Kalau takwa sudah muncul, itu Allah yang bimbing dia, yang mengajari dia. Khidir diajari oleh Allah. Ya, banyak yang diajarkan oleh Allah tuh. Sahabat-sahabat tuh ketika mendekat kepada Allah dibimbing oleh Allah, diajarkan. Ya, tapi tetap tidak mengangkat derajat mereka di atas manusia biasa, nggak jadi nabi. Apalagi dikultuskan jadi Tuhan misalnya dan sebagainya, tidak. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah ciri-ciri dasar kemanusiaannya supaya tidak diangkat dari statusnya sebagai nabi dan rasul. Dan itu yang menjadikan beliau sangat bahagia menikmati itu. Sholat sampai kakinya bengkak, sifat manusia, supaya tahu bahwa ini tetap nabi dan rasul. Itu yang merasakan kebahagiaan besar supaya tidak dinaikkan oleh umatnya seperti halnya Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Al-Azhar di Bekasi ini. Semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh jamaah yang menunaikan salat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah ditunjukkan dalam salat-salat yang telah kita tunaikan. Mengingatkan bahwa tadi dibacakan oleh imam kita surat Hud surah ke-11 di ayat 74 sampai dengan ayat 76. Ada setidaknya 3 pelajaran yang penting yang bisa kita dapatkan dari pembacaan ayat tadi. Yang pertama, perbuatan
maksiat yang menyebar menjadi penyakit sosial itu akan berdampak secara menyeluruh bagi penduduk di sekitarannya, baik itu menimpa orang yang salahnya atau juga berdampak kepada yang solehnya. Karena itu penting menjaga ketertiban di masyarakat, dan di antara jenis ketertiban itu menertibkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, bukan hanya menjaga kegaduhan saja. Jadi definisi tertib itu bukan hanya supaya tidak gaduh, tapi supaya perbuatan-perbuatan yang menyimpang pun itu bisa diminimalisir atau bahkan dieliminasi. Jika ini menjadi penyakit sosial yang menyebar dan bahkan menjadi kebiasaan yang dianggap biasa, sehingga ditoleransi, nah, ya, dalam tanda petik tuh, sehingga ditoleransi oleh sekelompok, bahkan menjadi mayoritas di lingkup masyarakat itu. Nah, ini pasti akan mendatangkan persoalan besar yang menimpa baik yang salahnya atau berdampak pada yang solehnya. Ini kaidah yang pertama. Ini yang dimaksudkan dalam kisah Nabi Lut alaihi salam. Masalah sosialnya itu makin berkembang, kemudian jadi penyakit homoseksual pada saat itu, dan dianggap sebagai kebiasaan yang wajar oleh masyarakatnya, sehingga yang tersisa yang baiknya hanya segelintir. Ya, maka apa yang terjadi ketika ini menyebar luas dan menjadi adat, menjadi kebiasaan, sulit diluruskan. Akhirnya ketika sulit diluruskan itu jadi kotor kan tempat itu, dan menantang hukuman, menantang azab. Maka Allah kirimkanlah kemudian, dan ini nanti menjadi hukum. Ingat baik-baik, menjadi hukum. Dikirimkan kemudian hukuman yang mengeluarkan orang baik dari wilayah itu. Nah, yang penting saya sampaikan, jika di dalam Al-Quran itu diberikan satu kisah gambaran, tapi tidak didefinisikan secara rinci tempatnya di mana gitu, kejadiannya kapan. Ini memberikan kaidah umum bahwa substansi persoalan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, dengan cara yang berbeda, tempat yang tidak sama, tapi substansinya serupa. Akan ada penyakit di lingkungan sosial yang sebagian kelompok menoleransi sehingga seakan-akan tempat itu terkenal menjadi tempat yang maksiat, tempat yang jelek. Sehingga bahkan orang yang terlahir di situ, walaupun dia baik, membawa nama jeleknya. Dari mana Pak? Dari tempat ini. Oh, itu tempat para begal itu ya. Nah, minimal itu. Ya, paham ya? Nah, maka dari itu pelajaran penting di subuh tadi yang dibacakan imam itu, penyakit-penyakit sosial yang dampaknya sangat buruk jangan ditoleransi sehingga dianggap biasa. Ditertibkan dengan cara yang benar, ya. Karena itu kita punya Kamtibmas, punya Babinsa dan sebagainya. Itu koordinasi, RT, RW, koordinasi. Saling menjaga di lingkungan dan sebagainya. Sebab kalau sudah berdampak tidak baik pada lingkungan, semua kena. Bukan hanya yang salahnya, tapi yang solehnya juga akan berdampak di dalamnya. Ya, tugas kita kan menjaga lingkungan supaya aura dan kemuliaannya itu ketika disebutkan melahirkan segala hal yang baik. Di mana tinggal Jakab Permai, oh itu yang banyak kajiannya itu ya. Ya. Yang masjidnya beragam itu ya. Ya, dan sebagainya. Nah itu hal-hal semacam itu menjadi aura positif sehingga ada rasa kenyamanan. Apalagi kalau ada ulama tinggal di dalamnya itu, ulamanya baik, dijaga. Ya, karena keberkahannya itu akan meluas kepada kompleknya. Tempat Anda tinggal itu yang disebut pertama kali itu ulamanya mungkin. Tinggal di mana? Di komplek A. Oh itu yang ada Kiai Fulan di situ ya. Nah, dapat tuh. Nah ini hikmah pertama yang didapatkan dalam
dalam bacaan imam tadi di Quran surah ke-11 dari ayat 74 setidaknya sampai ayat 76. 77-nya nanti kita dapatkan rajulun rasyid di dalamnya, orang bijak ya, yang dicari di lingkungan yang tidak ideal. Itu satu. Tapi saya berikan satu pengingat yang sangat penting ya. Awas, hati-hati nih. Kalau akhir zaman itu semakin bergerak terus mencapai ujungnya, ini ada rumus yang kita bisa dapatkan tapi agak mendalam. Kajian Qur'annya itu mesti agak dalam. Nanti ada akumulasi sifat-sifat penyimpangan di masa lalu yang eskalasinya makin naik. Ya, bentuknya itu makin bervariasi. Saya ambil contoh begini. Ini zaman Nabi Lut kan ada penyimpangan fitrah homoseksual. Ya. Tapi yang melakukan laki-laki saja, perempuan tidak. Nah, sekarang bukan hanya laki-laki, perempuan melakukan itu. Dulu homoseksual, sekarang ada lesbian. Homonya homo tuh. Tulis tuh. So homonya homo. Tetap dia laki-laki dan tidak berusaha merubah dirinya untuk berganti rupa, berganti jenis kelamin. Ya kan? Sekarang bisa ganti rupa. Ya. Memperkenalkan diri dengan nama Nina, ternyata aslinya Kurniadi misalnya. Ya. Mohon maaf, Ibu Nina cuma contoh aja ya. Mas Kurniadi cuma contoh. Takutnya ada yang potong video nanti di framing beda lagi gitu. Ini contoh. Akumulasinya semakin naik. Jadi menjelang terus berubah. Kan zaman Nabi diutus itu pernyataan Qur'annya kiamat sudah dekat. Ya. Quran surah ke-54 itu iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ya. Hal pertama yang Allah tampilkan ketika Nabi SAW ditetapkan sebagai Nabi, Rasul, lalu dikukuhkan dengan mukjizat bisa membelah bulan, maka turun ayat ya, pertama di surah yang ke-54, surah tentang bulan, Al-Qamar. Itu kalimat pertamanya, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Kiamat semakin mendekat, kiamat telah dekat, dan tandanya bulan telah terbelah. Ya. Maksudnya apa? Jadi jangan dibayangkan besok terjadi kiamat, bukan begitu. Bukan dicari waktunya. Nabi itu ketika diutus sudah ditetapkan sebagai nabi akhir zaman. Sudah? Umatnya pun umat akhir zaman. Maksudnya zaman yang terakhir, umat yang terakhir sampai berakhir kehidupan. Jadi di periode Nabi Muhammad itu ketika Nabi diutus itu sudah ditetapkan zaman terakhir, umat terakhir sampai kehidupan berakhir. Cuma fase sampai ujungnya wallahu a'lam. Ya, hanya nanti Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat keadaan di setiap perpindahan zaman itu sampai ke ujungnya. Di era Nabi terjadi begini. Nanti setelah aku meninggal akan begini. Nah, ketika Nabi menjelaskan fenomena itu, tugas kita adalah mencari pedoman, menemukan petunjuk Nabi untuk mendapatkan solusi ketika hidup di zaman itu. Itu maksudnya. Ya, bukan memperdalam menggali kapan terjadinya kiamat, bukan itu. Ya, selalu pertanyaan Qur'annya itu apa yang kamu siapkan kalau itu tiba? Gitu. Nah, ini cara berpikirnya yang mesti diperbaiki. Kalau Anda hidup di era itu, apa yang harus dilakukan untuk menjaga iman? Apa yang harus ditingkatkan untuk bisa menghadirkan amal soleh? Itu poinnya. Ya. Jadi bukan ngitung-ngitung nih. Waduh, ini dulu saya di Garut itu ada rame terjadi prediksi akan terjadi kiamat tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Ada yang termakan isu ya, sampai-sampai sebagian pasar tutup gitu.
Ternyata nggak terjadi. Konon diralat jadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nggak terjadi juga tuh. Ini poinnya nih. Nah sekarang kita dihadapkan pada fenomena itu. Firaun. Ya, ini saya dalamin dulu sebentar supaya kita ngaji Quran bil Quran gitu, supaya enak kalau bacaan tuh enak, ngerti arahnya kemana. Firaun. Nih boleh catat lagi nih. Fir'aunnya Firaun. Ya kan? Tadi kan homonya homo kan? Di zaman Nabi Lut tetap homonya satu jenis. Sekarang beragam. Fir'aunnya Firaun dan tetap Firaun. Dia mendapatkan informasi yang keliru dari pembisiknya, sampai secara singkatnya mesti mengeksekusi setiap bayi yang terlahir kalau laki-laki. Itu nanti ditempatkan gambaran itu di Quran surah kedua pembukanya di Al-Baqarah di ayat ke-49. Karena nanti akan dirinci di surah dan ayat yang lainnya. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi kalau ibu, informasi saja nih. Kalau ada yang hidup di zaman Firaun kemudian mengandung, itu akan diawasi oleh intelijen khusus, ada intel khusus mengawasi ibu-ibu mengandung. Kalau lahir laki-laki, itu langsung dieksekusi di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Kalau Anda ngajinya agak dalam dan mencoba memaknai kalimat-kalimat Al-Quran, itu ada dzabaha, ada nahara. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau nahara itu untuk unta, disembelihnya hewannya tidak dijatuhkan dulu. Unta itu nggak dijatuhkan dulu, langsung seketika. Kalau dzabaha itu umumnya untuk selain unta, kambing, sapi, kerbau dan sejenisnya. Jatuhkan dulu hewannya dengan baik, baru disembelih dengan baik. Tapi kalau pakai tasydid, dzabbaha itu menjatuhkan dengan cara yang tidak baik dan menggorok berkali-kali. Dzabbaha yudzabbihu. Kalau dzabaha itu sekali, seketika. Karena itu sebelum menyembelih itu kan sunnahnya tajamkan pisaunya, terus belajar di titik mana kemudian akan disembelih. Ya. Kalau ini dzabbaha artinya itu dijatuhkan dengan kasar dan berkali-kali. Kalau dirubah ke dalam bentuk mudhari', yudzabbihu artinya menjadi kebiasaan. Nah ini koleganya Fir'aun ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada ibu yang mengandung, udah protapnya semua dampingi, lihat. Kalau ada yang lahir itu laki-laki, itu di hadapan ibu yang baru melahirkan, diambil bayinya, lempar ke tanah, dan digorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Saya nggak mau pakai tapi sih ya, supaya tidak mengesankan perbuatan itu dinilai kecil. Ya, itu Fir'aunnya Fir'aun untuk mengeksekusi itu ditunggu dulu sampai lahiran. Kalau laki-laki eksekusi, kalau perempuan bebas. Wa yastahyuna nisa'ahum, bebas. Orang sekarang itu nggak mau nunggu, belum lahir sudah dieksekusi. Coba lihat. Fir'aun tunggu, lahir laki-laki, eksekusi. Itu disebut oleh Quran su'al adzab, seburuk-buruknya perilaku menyimpang. Seburuk-buruknya perbuatan buruk untuk menghukum, su'al adzab. Ditunggu, lahir laki-laki, dieksekusi, disebut su'al adzab. Orang sekarang belum lahir sudah dieksekusi. Kamu hamil ya? Aborsi aja, aku nggak mau ada itu. Coba lihat. Semakin naik eskalasinya. Nah, ini menunjukkan penyimpangannya pun semakin beragam. Hati-hati. Nah, di era-era seperti itu,
Ada panduan-panduan yang penting untuk kita gali. Makanya kalau kita ingin membahas tentang persoalan-persoalan perbedaan era di setiap zaman menuju akhir zaman, yang diperbanyak jangan cerita-ceritanya. Yang diperbanyak ya takhwifnya penting, ada rasa kekhawatiran, ketakutan, tapi bukan menunggu waktunya tiba, bukan itu. Yang diperbanyak itu adalah panduan cara menghadapi persoalan kalau kita hadir di dalamnya. Akan tiba satu masa di mana menjaga maksiat itu, menjaga diri dari perbuatan maksiat, itu nilai pahalanya bisa lebih tinggi dibandingkan mengerjakan ibadah-ibadah taat. Ya, ada setiap masa itu belum apa-apa sudah ada peluang maksiat. Itu kalau Anda, saya, kita niatkan hindari demi menaati Allah, itu ada pahalanya. Ya. Sekarang bangun tidur aja bisa maksiat. Ya. Coba. Bangun tidur, terus masa bangun tidur langsung mandi? Bangun, mandi, seperti itu. Bangun tidur tuh sunahnya duduk dulu. Hilangkan bekas ngantuknya, baca doa, baca 11 ayat terakhir surah Ali Imran, baru pergi wudu, mandi, siap-siap gitu kan. Nah, makanya liriknya ganti tuh guru-guru TK tuh ya. Nah, itu sunnah di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bangun tidur terus duduk, menghilangkan bekas kantuk. Nah, terus baca, bikin sendirilah gitu ya. Nah, tapi yang mau saya katakan sekarang kan beda. Bangun tidur, ku baca WA, ya, buat ngecek status saya, apa yang masuk. Baru dibuka sudah maksiat keluar kadang-kadang itu. Video apa macam-macam dan sebagainya. Kompleks. Ya, nah kalau kita hindari yang tidak baik itu ada pahalanya. Ya, jadi bukan amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Nanti bab yang lain ya, mengatasi itu bab yang lain karena tidak ada langsung dengan korelasi kita. Saya hanya menjelaskan apa yang dibaca imam tadi. Artinya apa? Selalu imam-imam itu kalau baca surat dalam sholat berjamaah akan ada petunjuk-petunjuk yang aktualisasinya kita rasakan dalam kehidupan secara langsung. Itu diantara keunggulan sholat berjamaah itu seperti itu. Kadang-kadang begini, udah nyiapin mau baca surat tertentu, begitu sudah Fatihah selesai bisa pindah ayat, bisa pindah itu seketika. Ya. Nah ini satu bagian. Yang kedua, jika ada kondisi-kondisi demikian di satu tempat dan kita berada di tempat lain, hendaknya kita peduli dengan minimal mendoakan. Ya, peduli dengan minimal mendoakan. Paling sedikitnya pada yang baiknya agar diselamatkan. Itu paling sedikitnya. Karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam yang pertama kali beliau mintakan yujadiluna, kan kata Allah itu ya, Ibrahim itu karena saking lembutnya, pedulinya ya, alaihi salam meminta kepada kami, memohon terkait persoalan umatnya Nabi Nuh. Karena akan tiba hukuman, memohon, dan bahasa Qur'annya itu sangat halus untuk menunjukkan betapa istimewanya Nabi Ibrahim ini alaihi salam. Hanya mengatakan, ya Allah, di sana itu kan ada kaumnya Lut. Ya kan? Kalimatnya halus tapi dalam. Nah ini, kalau di satu tempat ada hal yang kurang bagus, tempatnya tidak baik, maka yang pertama yang bisa kita lakukan, kalau masih mungkin diperbaiki itu, minimal kita mohon dengan doa, ya Allah, jadikan itu tempat-tempat yang baik, berikan hidayah kepada para penduduknya, jauhkan dari kemaksiatan. Pernah nggak melakukan itu? Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat fi kulli makan. Lalu sebutkan misalnya satu yang kita tahu. Anda sekarang merantau, pernah nggak mendoakan kampungnya sendiri? Coba itu dicek, jangan-jangan di kampung sendiri banyak maksiatnya. Pernah nggak mendoakan itu? Coba yang dari Sumatera merantau ke Jakarta, coba cek itu, lihat kampung tempat lahirnya itu, ada apa di situ. Anda sukses di tempat orang, di tempat tinggal sendiri Anda tumbuh, coba dilihat.
Pantau dari jauh, sekalipun orang kampung dah harus tahu. Tapi kita tahu. Lihat dari jauh. Dah harus bikin informasi, dicetak di koran bahwa si fulan sukses ingin bantu ini. Dah harus begitu. Lihat dari jauh. Minimal doakan. Supaya nanti tumbuh orang baik lagi, orang baik lagi, orang baik lagi. Itu adab yang kedua. Dalam kan, walaupun sederhana, dalam. Coba yang subuhan tadi di sini nih. Yang belum tentu semua yang sholat di sini berasal dari tempat ini semua. Pernah nggak mendoakan tempat lahirnya itu? Tempat tumbuhnya. Nah, ini dalam sekali. Nabi Ibrahim memberikan isyarat ke tempatnya Lut. Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Tempatnya berbeda. Ya, jadi masuk Islam atas dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan diangkat kemudian oleh Allah ditetapkan menjadi Nabi dan Rasul. Tapi tempatnya nggak di tempat yang sama. Jadi dulu itu bisa terjadi, ya, dalam saat yang bersamaan bisa muncul dua nabi, bisa. Seperti Nabi Yahya duluan untuk menyiapkan jalannya Nabi Isa alaihissalam, itu bisa terjadi. Tapi di era Nabi Muhammad sudah semua nabi selesai. Ya, semua mukjizatnya di-cover oleh Nabi Muhammad dan lebih hebat. Lebih hebat. Lebih dahsyat Nabi Muhammad itu mukjizatnya. Ya, alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu, Nabi Isa bisa bicara dengan mayit yang sudah dikubur, tapi dihidupkan dulu, hidup baru ngobrol. Nabi Muhammad itu nggak perlu dihidupkan, di dalam sudah tahu apa yang diobrolin. Bisa ngasih tahu yang di dalam yang terjadi. Gitu. Dan bukan cuma dengan manusia yang sudah dikubur. Bahasa tumbuhan pun tahu, bisa ngobrol dengan tumbuhan. Nabi Sulaiman diviralkan ngobrol dengan semut. Nabi Muhammad itu batang kurma, ya, yang disusun menjadi pijakan mimbar beliau. Kan mau diganti mimbarnya, itu batangnya nangis kedengaran sama Nabi. Dia bilang, engkau mau tetap jadi pijakan alas mimbar. Pijakan tempat mimbarnya Nabi Muhammad dari batangan kurma itu. Ada juga gunung ikut ke surga seperti Uhud. Nanti enggak kita ikut. Ya. Jadi enggak ada yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat itu. Tapi jangan lupa dalam perjalanannya kenapa dijadikan istimewa? Karena nanti setiap masanya ada akumulasi keburukan orang-orang di masa lalu. Dua tuh. Berkoordinasi antar orang-orang baik. Yang paling penting ulama-ulamanya, ustad-ustadnya kan warasatul anbiya. Kalau benar-benar warasatul anbiya, jangan one man show, tampil sendiri-sendiri. Coba ini yang ngaji di sini, yang ngajar nih, ustad nih. Ya, database-nya itu saling koordinasi nggak ustad-ustadnya? Minimal tanya, kemarin ngajarin apa supaya saya bisa sambungin walaupun materinya beda. Tuh. Gitu. Nabi Ibrahim itu masih mikirkan Nabi Lut. Bukan cuma umatnya, Nabi Lut gimana ya Allah? Lut gimana gitu kan? Diselamatin. Cuman istrinya aja yang memang ngeselin. Bahasa kitanya begitulah, gitu kan? Ya, istrinya udah tercatat tuh. Udah. Itu masih disebut. Coba saya tanya ini Al-Azhar, situ Al-Lisan, situ As-Salam. Guru-guru yang ngajarnya pernah koordinasi nggak? Pernah ngobrol nggak? Ini materi apa di sana disampaikan? Supaya nggak tumpang tindih bagaimana? Supaya nyaman seperti apa? Kalau fikih di sana materinya fikih apa? Misal, oh yang di situ tidak kunut, yang sini barusan kunut, diobrolin ke jamaahnya. Kalau yang di sana kunut, dalilnya ini ya. Kalau di sini nggak kunut, dalilnya ini ya. Tapi kalau yang nggak kunut ikut yang kunut, aminkan di belakang. Kalau yang kunut tidak ikut yang kunut, ya bermakmum di situ, nggak usah sujud sahwi ya. Dalilnya nanti begini. Jadi paham, jangan sampai yang ngaji di sini berseberangan dengan yang di sana. Padahal sama-sama satu komplek, tinggal bertetangga. Keluar-keluar, sunnah nggak keluar. Assalamualaikum akhi. Beda. Coba tuh.
Itu dalam sekali. Padahal kan cuma 3 ayat yang dibaca tadi itu, tapi petunjuknya dalam. Pernah nggak begitu? Kalau kehidupan kita begitu diisinya, Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Tidak. Ustadz-ustadznya kompak, saling mendoakan, saling komunikasi. Walaupun perbedaan itu pasti ada. Sepanjang furu'iyah. Saya sering katakan, kalau dalam sholat itu kalau berjamaah selalu ada petunjuk aktual yang kita dapatkan. Dan kadang-kadang memang terasa seperti itu. Itulah berislam yang benar tuh begitu. Ya, kan tidak lucu. Masjidnya dekat, tetanggaan, tapi kemudian saling bertengkar pada masalah furu'iyah. Yang bertengkar itu dalilnya pun nggak paham. Kadang-kadang lihat Google dulu dikutip gitu, kan? Repot tuh. Nah, kita saling mendoakan yang baik-baik. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita mulai bahasan utama kita. Handphonenya turunkan supaya fokus untuk belajar ya. Gak usah ada yang merekam, sudah ada rekaman itu ya. Nanti tinggal dicek. Gak fokus saja, fokus. Udah dicatat sama malaikat ya. Jadi walaupun Anda nggak foto, udah kefoto malaikat tuh. Ceklik gitu kan. Man rabbuka, jemaah Ustaz Adi ini ada fotonya. Enggak bisa begitu, tetap enggak ditanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ke-23 tentang subtopik. Jadi kalau topik di sini disebutnya bab, kalau subtopik pakai faslun. Faslun. Ya. Nah, ini ada subtopik pembahasan. Ini ditujukan di pertemuan terakhir kita arahkan kepada guru-guru yang mengajar. Nanti setelah itu pada murid yang belajar. Sebelum kita mulai, kita mohonkan pada Allah semoga muallif penulis kitab ini yaitu Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, semoga beliau dilimpahkan cahaya dalam kuburnya, dimuliakan dan dipancarkan kebaikan-kebaikan itu pada keluarga beliau dan kita semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala haddatsana qala, beliau menyampaikan wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat hadis yang tersambung sanadnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sampaikan bahwa karena beliau ini ahli hadis dan punya sanad. Di kitab ini sebelumnya dimunculkan sanad-sanadnya. Ini sanad Bukhari-nya, ini sanad Muslimnya dan sebagainya. Tapi untuk mempersingkat, kalau orang sanad itu biasanya untuk mempersingkat langsung ke ujungnya. Setelah dipastikan ini tersambung. Kalau diberi catatan, perlu diberi catatan, beliau tampilkan. Nah, bagi kita yang barangkali belum tersanad, sebagian besar dari kita, saya suka ulik ini, cari kemana sanadnya untuk ditemukan, baru kemudian memberikan penguatan. Ya, nanti saya terangkan di akhirnya. Dan terdapat hadis yang tersambung pada Nabi SAW. Beliau menyampaikan qala Rasulullah SAW, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala. Di riwayat lain mimma yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala. Dua riwayat. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharban minad dunya. Di riwayat lain aradan minad dunya lam yajid arfal jannati. Oke. Ini yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah. Kalau Anda mau catat, nama aslinya Abdurrahman bin Sahar. Di sini tidak disebutkan. Jadi yang ngaji kitab Hashim ada Bul Alim wal Muta'allim. Ya, ini saya kasih sedikit catatan untuk penelusuran sanadnya. Saya ingin menunjukkan bahwa apa yang ditampilkan benar-benar hadis. Dan ini menunjukkan beliau ahli hadis. Paham ya? Baik. Ini rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini tercantum diantaranya di Sunan Abu Daud, nomor hadis 3664. Saya sudah cek dan sudah saya masukkan juga di handphone saya untuk menyimpan. Biasanya saya simpan. Nah, jadi kalau dicatat saya suka tulis begini. Nah, terus di handphone kadang saya foto atau saya simpan kembali atau di capturekan, disimpan itu supaya bisa dibawa ke jalan, lihat lagi, cek lagi. Ya.
Sunan Abu Daud nomor hadis 3664. Ada di Ibnu Majah juga nomor hadis 252. Ya, karena hadis boleh diriwayatkan dengan makna, tidak harus dengan lafaz yang serupa, maka dari itu kadang kita dapatkan lafaznya terlihat berbeda tapi intinya sama. Hikmahnya apa? Untuk membedakan dengan Al-Quran yang lafaz dan maknanya mesti sama. Nah, karena itu kalau Al-Quran itu dimudahkan untuk menghafal. Ya, kalau hadis itu tidak harus kita hafalkan sama dengan lafaznya, karena boleh riwayat dengan makna. Paham ya? Nah, itu hikmahnya supaya Qurannya tetap terjaga. Ya, supaya Qurannya tetap terjaga. Makanya kalau ada orang hafal hadis, apalagi ribuan hadis, ratusan ribu hadis, itu betul-betul istimewa. Ya, karena menghafal Quran itu lebih mudah dibandingkan menghafal hadis. Ya. Menghafal hadis dengan lafaznya itu nggak mudah. Riwayat lain ini, riwayat lain ini, riwayat itu nggak mudah. Lebih mudah Quran. Ya, karena Quran itu lafaz dan maknanya. Hadis itu riwayatnya dengan makna. Jadi kalau ada orang menghafalkan hadis seperti Al-Bukhari, Imam Muslim, ya kan? Imam Asy-Syafi'i sebelumnya. Imam Syafi'i itu lebih dulu, ya, dibandingkan dengan Imam Al-Bukhari. Ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad itu kan jutaan hadis hafalnya itu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau Imam Abu Hanifah kebanyakan qiyas, walaupun juga hadisnya banyak dibanding dengan kita kan masih banyak beliau, jauh, ya kan? Nah, makanya jangan merasa lebih hebat dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah. Itu kan, saya suka pengen senyum-senyum sendiri gitu kan, ya. Anda ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i? Gitu. Yang pasti nggak ikut Anda saya. Gitu. Masih mudah sekali nyebut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa. Ya, nasabnya tersambung ke Nabi, ilmunya luar biasa dan sebagainya gitu kan. Imam madzhab hujjah. Nah, itulah kurang lebih supaya tidak kemana-mana pikiran kita. Jadi ini yang saya sampaikan pertama di Sunan Abu Daud nomor hadis 3664. Imam Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman As-Sijistani. Ya, dari Sijistan. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Di antara versi riwayat, ya, ada beberapa tinjauan. Di antara versi riwayat yang memberikan pandangan kenapa disebut Abu Daud. Selain kunyah khususnya, ada makna spesialnya yang dikomentari oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Makna jauh, karena itu saya sebut spesial. Kalau dulu kata beliau ada Nabi Daud yang bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka yang ini spesial Abu Daud karena bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Jadi disebutkan hadis apapun cepat, ini sahih, ini dhaif, ini munkar, ini maudhu', yang ini begini. Itu dengar sedikit aja tuh udah tahu hadis. Saking pahamnya hadis. Ya. Nanti ada kitab nih yang seneng ngaji, yang bisa bahasa Arab, itu ada kitab namanya ini Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Itu Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Kecil kitabnya, buku saku lah ya. Tapi kalau Anda bisa belajar buku itu dengan baik, itu baru dengar hadis, baru dengar, nggak disebutkan statusnya, itu bisa menyimpulkan dengan cepat, oh ini sahih, ini dhaif, ini dhaif dengan catatan. Nah, kita belajar itu dulu, ya. Waktu belajar mustalah hadis tuh kitab itu salah satunya kecil, ya. Jadi belum disebutkan, oh ini ngerti ini, oh ini ada ilmunya, itu ada ilmunya, ya, ada standar. Ini kalau ada begini rumusnya begini, ini rumusnya begini. Nanti didetilkan setelah itu. Makanya nggak sembarangan ngajinya. Nah, harus paham, jangan kalau orang awam kesimpulannya begini, kalau bukan di Bukhari, nah itu dhaif. Karena yang paling sahih dia Bukhari, yang paling sahih di Muslim, gitu kan? Nah, berarti awam Anda. Ya, tidak begitu kesimpulannya. Hadis yang disusun, yang dikumpulkan sahihnya saja dengan tujuan tertentu ditemukan di Al-Bukhari. Tapi tidak semua hadis sahih ada muncul di situ. Karena Imam Al-Bukhari pun punya waktu hidup yang terbatas, akses yang terbatas.
tempat tinggalnya terbatas, sehingga tidak semua kitab hadis bisa beliau kumpulkan hadis-hadisnya di dalamnya. Dilengkapilah oleh Imam Muslim. Imam Muslim juga punya keterbatasan, gak semua ada di situ. Ketika keduanya meninggal dunia, dipelajari, oh ini metodologinya seperti ini, syarat Muslim begini, gurunya Al-Bukhari begini, dikumpulkan, maka muncul namanya Al-Hakim dari Naisabur, Al-Hakim Naisaburi. Maka bikin kitab namanya Al-Mustadrak yang disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi yang belum diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, yang sudah dilengkapi, yang belum ditambahkan dengan syarat keduanya, makanya disebut Al-Mustadrak yang disusulkan pada dua syarat itu. Jadi nggak semua yang sahih-sahih itu bisa ditemukan semua dari Nabi itu di Al-Bukhari, di Muslim nggak semuanya. Nah, kalau kita mau ngaji tentang komprehensi, panduan hidup yang umum tentang Nabi 24 jam dari bangun tidur sampai tidur lagi, cari kitab Jami'. Seperti Al-Bukhari, makanya disebutnya Jami'. Muslim disebutnya Jami'. Kitab hadis yang disusun secara tematik komprehensif tentang panduan kehidupan. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Di dalam kitab saya ini ada tema-tema yang menghimpun kebiasaan hidup Nabi, sunnahnya dan kehidupan hariannya. Berisi 97 topik. Kitab Bad'ul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi dan seterusnya. Nanti ada subtopiknya. Misal Kitabul Ilmi, Anda nih mau belajar, gimana cara belajar yang benar? Dari mulai mengondisikan hati, mencari tempat yang baik, guru yang baik, menetapkan waktu. Sampai ada begini Bu, ada pengajian ibu-ibu, kenapa dipilih hari Kamis salah satunya? Di tempat mana mesti belajar, sampai sebegitunya Bu. Detil Nabi itu, sampai mengatakan, siapkan ya yang ibu-ibu hari ini di tempatnya ini. Dan itu pembahasannya spesifik. Kalau ibu-ibu keluarkan materi itu di pengajian ibu-ibu, itu luar biasa, luar terkurikulum. Coba dari sekian banyak ibu pengajian yang ibu ikuti, terbahas nggak tentang perempuan di situ semua? Jangan-jangan bahasanya terlalu tinggi-tinggi, tapi persoalan perempuan sendiri tidak dikuasai. Spesifik bahasannya itu. Nah, tapi kalau Anda ingin mengaji, misalnya kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema fikih, nah, itu pindah ke kitab sunan. Kitab apa? Sunan. Makanya babnya nanti tentang taharah, setelah itu tentang sholat, naik terus sampai terurut, sampai fikih belajar dan sebagainya. Itu kitab sunan namanya. Nah, makanya tidak semua persoalan fikih ada di Al-Bukhari. Coba ya, Anda i'tidal tuh, sami Allahu liman hamidah, terus sujud. Mau sujud tuh, turunnya itu pakai lutut dulu atau telapak tangan dulu? Silahkan cari di hadis Al-Bukhari. Itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena adanya di Abu Daud. Bukan berarti tidak sahih. Tadi yang saya katakan, ada motif tersendiri dalam menyusun. Tujuannya apa? Ini kitab ini tujuannya apa? Nah, mesti paham seperti itu. Jadi jangan disimpulkan di Abu Daud ini hadisnya tidak semua sahih. Emang benar. Tapi harus paham ketika menempatkan itu tujuannya apa. Gitu. Oh, imam besar, Abu Daud itu imam besar. Nanti kalau pengen ngaji hadis, kita ingin tahu runtutan sanad periwayatnya untuk meneladani. Sayyidah Aisyah Bu berapa hadis diriwayatkan? Topiknya apa aja? Ini yang lagi belajar-belajar nih. Ibnu Abbas itu berapa hadis? Ibnu Umar berapa hadis? Abdullah bin Amr bin As berapa hadis? Terus Anda mau jadi apa? Ingin mengikuti kepintaran Ibnu Abbas. Saya pengen jadi ahli tafsir. Ini yang jurusan-jurusan tafsir, yang di UIN, yang di PTIQ, yang macam-macam. Pernah nggak mengeluarkan sirahnya ahli-ahli tafsir di zaman Nabi dari kalangan sahabat? Hadisnya berapa? Bagaimana metodologi memahaminya? Coba itu. Nah, itu nanti ada musnad namanya. Jadi musnad itu hadisnya ditampilkan berdasarkan periwayatnya.
Makanya ini musnad Sayyidah Aisyah, musnad Ibnu Abbas, musnad fulan radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi kita bisa klasifikasikan. Kalau pengen nyari hadis tematik berdasarkan urutan alfabetis A, B, C, D, alif, ba, ta dan seterusnya, nanti ada Mu'jam At-Tabrani misalnya. Ngaji begitu. Ini yang ada di Sunan Abu Daud diantaranya, juga ada di Ibnu Majah, juga ada di Musnad Ahmad. Ya. Baik, jadi ini yang pertama kali saya sampaikan singkatnya, hadis ini bersanad, ditempatkan dalam urutan tematik untuk menunjukkan tuntunan fikih dalam menuntut ilmu. Jelas? Belum saya terangkan deh ya. Jadi kalau fikih artinya cara menuntut ilmu, cara mengajarkan ilmu, cara memahami ilmu sampai cara menyampaikan ilmu. Nah, yang dimaksud di sini yang mana nih? Diteruskan hadisnya. Man ta'allama ilman. Nabi SAW menyampaikan man ta'allama ilman. Awas hati-hati ya. Siapapun yang mempelajari satu ilmu. Kalau man itu menunjuk pada bentuk tunggal tapi maknanya general. Bahasa sederhananya menunjuk pada setiap orang bersifat umum tapi personal, satu-satu, laki-laki, perempuan, makanya diartikan siapapun. Siapapun kan setiap orang. Jelas? Nah, saya koreksi sedikit terjemahan barang siapa. Nah, suka ada man diartikan barang siapa. Nah, saya agak kurang sepakat dengan terjemah itu. Karena sampai sekarang pun saya duduk, saya masih bingung itu barang punya siapa. Belum saya temukan itu. Ya. Jadi man siapapun. Kalau mau lebih dalam begini, kalau ada kata man, rasakan hadis itu untuk kita. Nabi sedang bicara pada kita secara personal. Ya. Saya suka mengartikannya begini, Adi Hidayat gitu. Secara pribadi itu begitu. Dan merasakan Nabi yang sedang menyampaikan. Kita baca hadis Nabi, hadisnya kan dari Nabi, artinya Nabi kirim surat buat kita, cuma disampaikan lewat sahabat-sahabatnya, begitulah kurang lebih. Ya, Anda dapat surat dari yang paling Anda cintai, kan senang. Kita itu kan cinta sama Rasulullah, terus dikasih kabar sama Nabi itu, dititipkan kabar ini lewat sahabat-sahabatnya, sampai ke kita. Kan di hadis-hadis wada tuh begitu. Tolong sampaikan ya. Boleh jadi nanti yang mendengar lebih paham daripada yang menyimak sekarang. Kan begitu. Kan standar baca hadis tuh begitu. Jadi kalau kita dapat hadis Nabi, kok kenapa sih Anda yang terpilih sekarang bukan orang lain? Kenapa mesti Anda gitu? Kan ada kasih sayang Allah di situ. Makanya kalau ngaji hadis, Imam Malik tuh yang bisa mendapatkan adab ini. Imam Malik tuh kalau mau ngajar hadis, itu selalu memosisikan bahwa beliau mengajarkan seakan-akan Nabi itu berada di hadapannya. Awas, kalimat seakan-akan ini penting tuh, ya, supaya tidak disalahpahami. Ntar besok-besok muncul lagi lain lagi gitu kan, mirip dibilang sama gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini udah jangan lompat-lompat lah, sini aja fokus. Nah, Imam Malik tuh begitu, sampai satu kali ketika beliau ngajar itu ada hewan menyengat. Kalau kita kayak lebah lah atau tawon gitu, itu menyengat bagian beliau, itu nggak berubah wajahnya, begini aja. Ketika ditanya, ya guru, tadi kan ada hewan menyengat Anda, kenapa Anda tidak berubah? Untuk menghormati hadis yang sedang saya bacakan. Jadi kalau mau ngajar hadis Nabi itu spesial, bajunya diperbaiki, dirapikan dan sebagainya itu. Ya, karena ta'zimnya terhadap Nabi, hadis Nabi, cintanya kepada Nabi. Jadi seakan-akan memang merasakan ini Nabi itu saking sayangnya sama saya, ngirim hadis ke saya, cuma dikirimkan lewat si fulan. Pernah merasakan itu enggak? Nah, itu ngaji seperti itu tuh mahal sekali. Anda sih enak aja, innamal a'malu binniyat dan seterusnya, hafal, tapi punya enggak baca itu dengan rasa gitu?
Nah ini merasakannya seperti itu. Ya, sama dengan begini, baca Quran, pernah nggak merasakan saking sayangnya Allah sama saya dikirimkan ini, ayat ini. Makanya disebutnya surah pakai sin. Apa bedanya dengan surah pakai sod? Ada pakai sin, ada pakai sod. Suratun dengan suratun, apa bedanya? Nah, ini agak mahal nih. 5 juta yang tahu tuh. Serius. 10 juta. Serius. Udah waktu habis. Habis waktunya. Kalau pakai suratun sad, an-nazru ila syai'i bimujarradati ru'yah. Melihat kepada sesuatu ya hanya dengan menatap saja, memunculkan gambar, bil basar namanya. Itu surah. Jadi cukup melihat dengan pandangan kasat mata, kita paham itu apa. Itu suratun pakai sod. Contoh, hendak keluar dari sini, lihat mobil, lihat motor, kan mereknya beda-beda. Cuman lihat aja, Anda ngerti kan? Oh, mobil yang ini lebih cepat daripada yang itu, cc-nya lebih tinggi. Cuma lihat gambarnya saja, itu suratun pakai sod. Tapi kalau pakai sin, an-nadhru ila syai'i biquwwatil basirah. Yang pertama basar, yang kedua basirah. Melihat dan memahami pada sesuatu dengan kedalaman hati. Bedanya dengan Quran, kenapa pakai sin suratun? Ini ngaji agak dalam nih. Karena Quran itu nggak bisa cuman sekedar lihat, Anda paham isinya, nggak bisa begitu. Cuman lihat terjemah langsung paham, nggak bisa. Ngajinya mesti dalam sampai ke hati. Baca Quran tuh mesti sampai ke hati supaya merasa ada pengaruh dalam Quran, minimal getaran iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Kalau dibacakan kepada dia Quran itu ada getaran, bertambah keimanannya dan semakin dekat hubungan dengan Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sampai ada sifat itu. Makanya kenapa disebut suratun, bukan sekedar makna hakiki yang membatasi antara satu surat dengan yang lainnya. Bukan sekedar itu. Kalau kita dalami, itu nggak ada satupun huruf dalam Quran kecuali punya makna. Sampai harakatnya. Sampai harakatnya. Ya. Kalau lebih dalam nanti dikumpulkan di Al-Fatihah, Al-Fatihah dikumpulkan di Basmalah, Basmalah dikumpulkan di huruf ba, ba dikumpulkan di titik. Jadi setiap ketemu titik kenal Allah. Tapi itu agak dalam tingkatannya ya. Harus step by step ngajinya. Nanti ada kaidah-kaidahnya di situ. Idea? Man tunjuk masing-masing kita. Seakan Nabi itu kirim informasi ke kita, dititipkan lewat orang lain. Adi hidayat ya, fulana. Man, siapapun ta'allama ilman, yang belajar satu pengetahuan. Awas. Berarti kalau ta'allama, belajar untuk murid, untuk guru. Murid. Guru juga sama, karena guru yang baik itu selalu belajar. Berarti untuk kita semua, untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Ini nggak pakai darosa ya. Awas. Karena nanti ada hadis-hadis juga menggunakan kata darosa dan turunannya, misalnya tadarus. Contoh di hadis Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Apa bedanya? Kalau darasa itu belajarnya ringan. Yang kedua kadang-kadang nggak terlampau serius, dalam arti pemahamannya nggak terlalu tinggi, biasa saja. Makanya tempatnya sering disebut madrasah sekarang. Ya. SD madrasah, SMP madrasah, pindah ke kampus jadi kuliah. Jadi jamiah, lebih komprehensif, nggak seperti anak SD belajarnya. Gitu. Ya. Anak SD kan biasa banyak mainnya. Jadi kalau ada anak kuliah banyak main, SD itu. Awas tuh.
Ya, di Islam tuh lengkap, nama-nama itu detail sekali. Ya, anak SD tuh main-main, duduk di belakang gitu kan, main, nggak mau tanya kecuali dipanggil, gitu kan, absen biasa, gitu kan? Nah, itu SD itu. Ya, jadi kalau Anda masuk kampus, ya duduk di kelas bangku deretan belakang, gitu kan? Nah, di dalam kelas penuh dengan obrolan, lihat kanan kiri, ya nggak pernah nanya, titip absen, minggu tenang jadi minggu sibuk, ya kan? Besok ujian, malam minggu catatan teman, nah itu SD, ya sibuk deh itu. Nah, kalau sudah levelnya tinggi, lebih komprehensif pemahamannya, lebih luas, makanya disebut jamiah, yang komprehensif ilmunya. Kuliah yang menyeluruh, nanti ada takhusus di dalamnya, kajiannya ilmiah, pemikirannya dalam, ya. Nah itu kalau sifatnya sudah mendalami untuk mendapatkan inti ilmunya, bukan sekedar cara taunya. Kalau darasa itu yang penting ada yang dibaca, yang belajar, ya dikaji. Tidak menuntut kesungguhan yang sangat serius secara umum, ya, makna umumnya. Untuk mendalami ilmunya itu darasa. Ada satu nabi yang senang baca, belajar, kumpulkan itu. Idris namanya. Makanya disebut Idris, seakar dengan kata daras, durus. Nabi Idris alaihissalam. Ya, darasa tuh. Kaji, makanya kecil-kecil anak-anak TK, SD itu kan kalaupun belajar ngaji kan yang singkat-singkat, yang penting bisa baca, nggak dituntut paham artinya, ya kan? Makanya ngajinya kan pembuka aja, kenal alif, kenal ba, aba, tata, baba, abata, kan? Itu aja, ya. Kalau ditanya kan nggak tahu itu apa. Sama dengan anak SD, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini tetangga Budi. Tapi kan nggak pernah ditanya siapa itu Budi, tinggal di mana Budi. Yang penting bisa baca. Dulu kan begitu kita tuh. A fata fa fata fa lam doma lu apa lu. Itu aja dulu. Ke lampu semprong, Bu ya. Saya masih ngalamin Bu suasana itu tuh. Lampu semprong anak sekarang mungkin nggak tahu tuh. Ya. Tapi kalau kita ngajinya agak dalam tuh, ada kesungguhan, dapatnya pengen ilmu, berubah katanya, singkatnya jadi ta'allama. Ya ta'allamu ta'alluman. Man ta'allama, siapapun ta'allama. Jadi ini isyarat dari Nabi, sifat orang Islam tuh kalau ngaji yang betul. Sampai tahu ilmunya. Ada tak itu mengawali, menunjukkan kesungguhan di antara makna-maknanya, serius. Ya. Kalau mau benar, mau paham, ngajinya yang serius, yang betul. Serius itu bukan berarti kaku, tidak. Fokus untuk tahu, paham. Fokus itu bisa beda-beda. Ada yang santai tapi tahu isinya kemana. Nyatat gak banyak tapi mengerti poinnya apa. Itu maksudnya. Ya, jadi bukan kaku, gini, bukan begitu. Nabi kadang tertawa. Ada kurang Nabi itu 165 lah hadis-hadis tentang canda Nabi itu. Ya, Nabi kadang tertawa, ngajar, kadang tertawa, kadang kelihatan bagian gigi tertentu beliau. Paling kecil-kecil senyum dan sebagainya gitu. Ada hadis-hadis tentang itu. Dan tahu tipikal umat dan muridnya tuh mengerti si fulan begini ngajinya begitu. Makanya antum kalau lihat tuh ya, di Indonesia aja itu paling indah untuk melihat ulama-ulama karakter begitu tuh. Karena akan beda, ngaji di Jawa dengan Sumatera akan beda, Sumatera dengan Kalimantan itu rasanya akan berbeda. Jadi jangan harus disamakan karakter Indonesia harus sama dengan Timur Tengah, nggak akan bisa, karena karakternya nggak sama. Ya, yang penting itu apa? Tidak keluar dari substansinya, tapi bisa fokus ngajinya. Orang kita hafal alfiyah juga. Jangan dikira orang di Arab itu bisa semuanya hafal, belum tentu. Belum tentu. Santi-santi kita tuh luar biasa. Alfiyah hafal minimal, jurumiyah, lakbian imriti, naik sampai ke alfiyah dan seterusnya. Gitu. Nah, jelas ya?
Jadi kalau budaya itu di setiap tempat itu bisa berbeda karena karakternya itu nggak bisa disamakan semua, tempatnya beda. Geografis itu secara geografi membentuk nanti antropologi, kebiasaan sosial, membentuk karakternya nggak sama, pakaiannya aja nggak sama. Ya, ini pakai sarung nih, dipakai di negara Arab tertentu, keluar jam segini disuitin, siut katanya tuh. Karena cuma 2 yang pakai sarung pagi-pagi keluar itu. Kalau enggak baru nikah, baru disunat. Di kita kan biasa, ya kan? Di tempat tertentu pakai jubah misalnya, pakai dari Arab, belum tentu juga bisa sama. Ya, coba menteri itu ikut sidang kabinet pakai jubah, kan belum tentu juga sama. Kalau di Arab begitu, ya. Tapi budaya itu menunjukkan ada sesuatu kebiasaan di tempat tertentu sehingga kehidupan itu berwarna. Makanya Islam datang bawa tuntunan. Kalau tidak sesuai budayanya diperbaiki supaya menjadi lebih baik. Kalau baik dipertahankan. Ya. Nah, kita juga seperti ini, cara ngaji itu bisa berbeda-beda. Yang penting tidak melanggar syariat. Jelas ya? Nah, ini man ta'allama, siapapun yang belajar dengan sungguh-sungguh ilman, satu ilmu apa saja. Ini pakai nakirah nih, ilman. Silahkan ngaji itu, ya. Makanya saya sering katakan, coba jadwal itu dicatat. Di Al-Azhar ini ada apa saja, pengajian tafsir kapan, hadis kapan, fikih kapan, masjid ini di mana saja. Nanti butuhnya apa? Koordinasi. Jadi dulu saya sampaikan, sejak awal saya tiba tuh. Tahu lah yang awal-awal saya kajian di sini itu. Di sini ba'da maghrib, di Al-Ihsan, di As-Salam, beberapa yang lain itu. Nah, itu koordinasi. Nanti ilmunya apa saja tuh, bebas. Kalau ini menggunakan umum, bisa jadi ilmu umum pun begitu. Ilmu umum pun begitu, bisa masuk di dalamnya. Karena hakikat ilmu itu dari siapa? Allah. Untuk mengenal siapa? Allah. Makanya semua huruf yang ada di kata ilmu itu semuanya nanti mengarah ke Allah. Coba, alima, ain, lam, dan mim, itu ilmunya. Kalau ingin kuat ilmunya, diamalkan. Amal itu merubah huruf, ya, di yang depan dikebelakangkan, belakang dikedepankan. Dari alima jadi amila, amal. Nanti kalau sudah bisa diamalkan dan tahu ilmunya, kita kenal, jadi tanda mendekat kepada Allah. Tanda itu disebut alamun. Ain, lam, dan mim. Alima, amala, alima, alama, alam. Alam itu disebut alam. Kenapa disebut alam? Karena alam itu bahasa Arabnya tanda. Tanda yang menjadikan kita kenal Allah. Puncak tertinggi kita belajar itu kenal Allah. Bukan gelar, bukan ijazah. Ijazah itu tanda kebolehan bahwa kita itu sudah boleh menyampaikan ilmu karena dianggap sudah matang. Makanya disebut ijazah, dari kata ajaza yujizu ijazatan. Ajaztuka ya akhi linashri ilmik. Saya memberikan izin kepadamu, kebolehan untuk menyebarkan ilmumu karena dianggap pantas, sudah mulai bisa mengajar. Karena itu dulu setiap anak yang belajar datang ke syekhnya, bacakan di hadapan syekh. Syekh menyimak. Gitu. Makanya guru juga mesti memahamkan itu, memastikan muridnya paham. Jangan sampai setelah lulus ternyata ada yang nggak paham, mengajar dia, mengajarkan yang salah. Itulah ijazah. Ya. Jadi ijazah itu penting, tapi kepentingan itu harus digunakan dengan cara yang benar. Disebut syahadah, persaksian. Guru nyaksikan bahwa murid ini layak untuk mengajarkan ilmunya. Gitu. Jadi saya kurang sepakat kalau ada yang berpendapat misalnya, ya sudah ijazah itu nggak ada gunanya. Tidak, bukan aspek fisikal, bukan. Di dalam Islam tuh itu ada nilai yang sangat tinggi di dalamnya. Ya, ini dulu ada namanya Fatimah binti Fihir. Ini orang solehah, Bu, perempuan, Bu. Beliau berasal dari Kairawan, kemudian ke Fes, ke Maroko dengan keluarga besarnya itu.
lalu membangun satu masjid, dan masjid itu didesain menjadi kampus. Sebelum muncul Al-Azhar ini, jauh sebelumnya. Ya. Itu yang pertama kali meragamkan di dalamnya jurusan-jurusan, bukan hanya belajar tafsir, tapi nanti ada pelajaran-pelajaran alam. Kalau kita sekarang fisika, ada matematika, ada hitungan, itu di tempat itu. Ya. Yang menarik apa? Beliau pun yang mendesain pakaian-pakaian kelulusan. Di antaranya ada pakaian toga. Ini bukan ilmu tak-atik, ini ada sejarahnya, lebih seruntut nih. Ya. Itu kan sekarang segi 5 ya. Kalau dulu tuh ada yang dibentuk beliau segi 4. Warnanya hitam. Awas nih, ini harus didalami. Saya tuh suka menyayangkan ya, sejarawan-sejarawan itu harus adil dalam bersikap. Ya, saya sering kali melihat kenapa kalau terkait persoalan umat Islam itu tidak jeli. Ya, saya ambil contoh begini. Waktu saya sampaikan, Bung Karno itu sebelum menyampaikan proklamasi, itu kan salah satunya sowan sama Habib Ali Kuitang itu. Itu kan diprotes tuh. Ya. Dan sejarawan mengatakan di mana logikanya atau asumsinya, kan itu baru diamankan sama para pemuda dari Rengas Dengklok. Ya, kapan waktunya kemudian tiba-tiba bisa sowan, bisa konsultasi dan macam-macam. Jam 10 kan sudah proklamasi. Kok sejarawan pakai asumsi? Tugas Anda itu mencari informasinya, bukan memberikan asumsi, dicek. Makanya disebut syajarah, memiliki ilmu sampai ke akar-akarnya seperti pohon. Sejarawan tuh gak boleh berasumsi, mencari pembuktian, benar nggak ke situ. Nah, kita itu sudah mencari pembuktian, sampai dicari ini sumber dari mana. Salah satu persaksiannya kan Habib Ali dulu punya murid. Siapa diantaranya? Ya, Syekh Abdullah Syafi'i yang punya Syafi'iyah sekarang. Ya, itu ada almarhumah Ibu Tuti Alawiyah, nanti punya anak itu Mas Firdaus dan sebagainya itu. Itu beliau itu diantara asisten pribadinya, murid khususnya Habib Ali Kuitang. Nanti ada punya anak lagi, nanti cek kepada anak beliau itu menyampaikan persaksiannya. Pagi-pagi sebelum berangkat itu ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, singgah dulu ke situ. Khusus ada pengawalnya disebutkan nih, dikawal sekian, tapi karena khusus tidak semua bisa masuk, ngobrol dari situ baru berangkat kemudian untuk proklamasi. Nah, kalau bicara begitu kenapa sih susah disampaikannya? Pada sesuatu yang sudah ada pembuktian. Bahkan di kasus lain tuh ada piagam dari negaranya menyampaikan ucapan terima kasih, buktinya ada, susah diungkapkannya. Kenapa kalau giliran kontribusi umat Islam tuh nggak pernah diungkap dengan jelas? Tapi kalau bicara umum sampai detil gitu, nggak boleh, harus adil. Harus adil supaya semua paham. Supaya apa? Umat Islam dikasih tahu supaya umat Islam itu menjaga negara ini, mencintai negara ini. Karena tokoh-tokoh ulamanya sudah mengorbankan dirinya, darahnya, keringatnya, air matanya supaya kita bersatu. Jangan terpecah belah. Membangun, memakmurkan, mencintai negara. Penting bagi kita kenal sejarah. Supaya apa? Supaya kita menjaga warisan ulama kita ini. Jaga negeri ini, jangan terpecah belah. Jangan saling mencela. Ustadz saja kasih contoh. Kok bisa sekarang sesama ustadz ribut, sesama kiai ribut? Apa nggak malu sama ulama-ulama dulu? Makanya penting memviralkan pahlawan-pahlawan kita dulu itu supaya kita merasakan perjuangan mereka untuk menjaga negeri ini. Nah, kenapa sekarang para sejarawan sebagiannya, tidak semuanya, dengan bersikap kaku kalau masalah umat Islam itu? Jangan khawatir, umat Islam itu orang pertama yang akan berdiri membela negara ini ketika negara ini membutuhkan. Pasti itu. Dan kecintaan pada nabinya nggak usah diragukan itu. Ya, pokoknya asal ada nama Islamnya, kalau disebut Nabi cintanya luar biasa gitu kan. Ya, yang pakai tato aja bisa mauludan. Yang mabok disinggung nabinya bisa marah tuh. Cuma di sini itu. Ya, cuma di sini. Ya, waktu ada kasus tentang Quran rame-rame itu, ada kasus tentang Nabi disinggung-singgung, di antara yang marah-marah itu yang ada di rumah-rumah tahanan. Cintanya pada Nabi luar biasa, berkah ini ya. Negeri kita ini berkah, jaga ya, jangan sampai terpecah. Balik ke sini ya. Nah, jadi siapapun yang belajar ilmu,
saya sempurnakan biar cepat. Ilmu apapun itu tingkat tertingginya kenal Allah. Itu poinnya. Alima, ilmunya. Amila, amalkan supaya ilmu kuat. Kalau sudah diamalkan, praktekkan, kenali Allahnya. Maka tempat kita belajar, mengkaji, mempraktekkan disebut alam. Jamaknya alamin, jam'ul jama'. Allah menyifati dirinya dengan Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang dari sekian kita yang tinggal di alam-alam kita ini, siapa yang sudah kenal Allah? Dari mana ayatnya Ustaz? Lihat Fusilat terakhir tuh. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ya. Lihat di Adz-Dzariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Sudah kenal belum, kata Allah? Nah, makanya kalau kita mengkaji, Anda mau jurusan apapun terserah. Kajian tentang antariksa sampai ke langit tinggi-tinggi gak kenal Allah. Yang di bumi sudah kenal. Anda sampai ke langit gak kenal Allah. Perlu sampai mana lagi tuh? Itu baru bangun tidur sudah diperkenalkan. Dimanapun aktivitas Anda, daratan, lautan, udara, mesti kenal Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil ayat tuh. Mau siang mau malam kenal Allah. Di mana beraktivitas kenal Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Kan kita belajar itu tafakkur. Inti tafakkur, tazakkur, inti zikir kenal Allah. Jadi kalau ilmu tinggi-tinggi sudah tinggi tapi nggak kenal Allah, itu belum optimal. Puncak tertingginya itu dapat kunci surga. Kunci surga itu la ilaha illallah. Itu puncak tertinggi. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang setelah menemukan kedalaman itu la ilaha illallah. Kita itu nggak tinggi-tinggi ilmu sudah dapat la ilaha illallah. Tinggal kunci itu dipakai buat buka pintunya. Ini ada yang dikasih kunci, saking rahmannya Allah dikasih kuncinya nggak tahu pintunya. Allah itu maha baik. Anda kalau ngaji begitu kadang nangis sendiri itu. Ya Allah, belum baik hamba bersyukur itu. Kok bisa ya? Allah itu begitu rahmannya luar biasa. Pintu surga dikasih duluan kuncinya. Kuncinya miftahul jannati la ilaha illallah. Tinggal kita mau buka, mau pakai enggak kunci itu tuh. Makanya Nabi itu kalimatnya gini. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku itu berpotensi masuk surga kecuali yang tidak pengen. Ya. Man ta'allama ilman, kita 10 menit lagi. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala atau mimma yabtaghi bihi wajhallahi ta'ala. Siapapun yang belajar satu pengetahuan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, ilmu apapun itu yang seharusnya ia niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tuh. Itu kunci ya. Insya Allah kalau ngajinya begitu, ilmunya itu dipertajam oleh Allah. Ini saya kasih satu ijazah, tapi bentuknya informasi, bukan bacaan. Coba kalau ngajinya pakai iman. Tuh. Yang mahasiswa-mahasiswa kalau ke kampus belajarnya pakai iman. Itu pasti diberi oleh Allah pengetahuan. Diberi. Karena rumus di Quran itu tempat belajar jika diisi dengan iman maka ilmu diberikan. Ikhtiar itu cuma wasilah. Ikhtiar wasilah. Tetap baca, tetap belajar, tapi ketika Allah beri itu lebih dalam. Itu rumusnya ada di Quran surah ke-58 Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah. Derajatnya tinggi, derajat. Ngaji pakai iman. Nah, ngaji pakai iman itu bentuknya ada amal soleh. Cara masuknya beda.
cara menghadapi gurunya, cara mencari gurunya lain gitu. Ya. Ngaji pakai iman. Sehingga nempel. Coba lihat orang-orang dulu kalau belajar itu. Kan penguasaan ilmunya banyak. Orang tua kita saja, pahlawan-pahlawan, kayak Haji Agus Salim itu, berapa bahasa dikuasai. Dan jarang diviralkan. Itu kan diplomat paling ulung yang dikenang oleh sejarah. Kiai Haji Agus Salim itu diplomat paling ulung yang memperkenalkan Indonesia dengan luar biasa. Kiprahnya di Inggris bagaimana dan sebagainya. Itu ulung luar biasa, Kiai Haji Agus Salim. Di PBB bicara seperti apa, dikenang sampai sekarang. Tapi kenapa nggak pernah diviralkan bahwa beliau itu seorang muslim yang hafal Quran, ahli tafsir. Tuh. Jadi ngaji Quran itu tambah pinter. Kalau nggak percaya silahkan, tapi ngajinya pakai iman. Kalau ngaji pasti pinter. Ngaji. Ya, sesibuk apapun usahakan ngaji. Itu insya Allah berpengaruh dalam hidup itu. Ngaji itu merubah kehidupan. Tanya kiai-kiai itu, nasihatnya ngaji. Insya Allah kalau ngaji benar berkah hidupnya. Minimal tambah pintaran, wawasan dan sebagainya. Ya. Nah niatnya apa tadi? Ya betaghi fihi wajhallah. Dia meniatkan supaya Allah ridha. Yang sini nih, yang datang-datang nih. Coba. Yang sekarang belajar. Apa niatnya tuh? Hah? Update status, lihat Ustaz. Coba niatnya perbaiki dulu supaya Allah ridha saya ngaji. Kadang begini, ustadznya nggak datang tapi ilmunya bisa dapat. Allah gerakkan dalam hatinya untuk baca, tunggu. Tiba-tiba ilmu dapat dan boleh jadi yang diajarkan itu juga. Allah itu sangat mudah. Nah ada di atas iman ada. Itu kalau kita tingkatkan, bukan sekedar diberi tapi diajarkan oleh Allah. Itu takwa. Ya, ini mahal, ini nggak ada di sini. Saya perdalam. Itu di Quran surah kedua di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah, maka Allah berkenan mengajarkan engkau tambahan pengetahuan. Jadi di atas iman ada apa? Takwa. Makanya iman itu diperkuat untuk mendapatkan derajat takwa. Kalau takwa sudah muncul, itu Allah yang bimbing dia, yang mengajari dia. Khidir diajari oleh Allah. Ya, banyak yang diajarkan oleh Allah tuh. Sahabat-sahabat tuh ketika mendekat kepada Allah, dibimbing oleh Allah, diajarkan. Ya, tapi tetap tidak mengangkat derajat mereka di atas manusia biasa, nggak jadi nabi. Apalagi dikultuskan jadi Tuhan misalnya dan seperti tidak. Ya. Makanya Nabi Muhammad itu diberikan oleh Allah ciri-ciri dasar kemanusiaannya supaya tidak diangkat dari statusnya sebagai Nabi dan Rasul. Dan itu yang menjadikan beliau sangat bahagia menikmati itu. Sholat sampai kakinya bengkak, sifat manusia. Supaya tahu bahwa ini tetap Nabi dan Rasul. Itu yang merasakan kebahagiaan besar supaya tidak dinaikkan oleh umatnya seperti halnya Isa. Ya, mendapatkan ujian dengan seperti itu. Ya, tetap makan, tetap minum, tetap sakit. Ya kan? Untuk apa? Supaya untuk menunjukkan tetap statusnya sebagai Nabi dan Rasul. Ya. Seseorang siapapun yang belajar pengetahuan dengan sungguh-sungguh yang seharusnya dia niatkan untuk mencari keridhaan Allah, ya, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ghardan minad dunya atau aradan minad dunya, tapi ternyata bergeser, dialihkan niatnya itu untuk mendapatkan aradan atau ghardan minad dunya. Kalau pakai titik jadi ghardan, tujuan duniawi. Kalau nggak pakai titik, tampilan duniawi. Jadi pakai ghain, bertujuannya dunia, belajar supaya dapat duniawi, dapat konten, upload, bikin channel sendiri, ya, atau belajar mantau supaya punya konten, reaksi. Tujuannya duniawi, bukan ridha Allahnya. Ridha Allah itu kan ada ciri-cirinya.
Allah ridho enggak kalau Anda saling mencela? Allah ridho enggak kalau Anda melakukan fitnah? Allah ridho enggak kalau Anda menyebarkan berita yang tidak baik? Allah ridho enggak kalau Anda mengeluarkan kata-kata kasar? Allah ridho enggak kalau kemudian Anda belajar dengan cara yang tidak elok? Nah, kalau tujuan dunia yang didapatkan, tapi motifnya seperti belajar, motifnya seperti menampilkan pengetahuan, apalagi pengetahuannya ditampilkan seperti agama misalnya, wah itu konsekuensinya besar. Kenapa? Karena menampilkan dunia dengan kedok agama. Ini pengetahuan itu dihargai tinggi dalam Islam. Orang yang seperti kelihatan menuntut ilmu, tapi tujuannya ternyata menggunakan ilmu sebagai sarana hanya untuk mencari dunia. Agama ditarik ke dunia tuh. Maka apa konsekuensinya? Lam yajid arfal jannati, tidak akan pernah bisa mencium bau surga. Tuh. Makanya saya sering ingatkan kepada teman-teman yang belajar dengan saya, Anda kalau mau belajar, dua tujuannya. Satu, meningkatkan iman supaya amalnya makin bertambah, supaya kenal Allah. Kalau Anda belajar dengan saya, tidak menambah keimanan Anda, tidak merasa lebih dekat dengan Allah, cepat tinggalkan saya, cari guru lain. Yang kedua, bertambah ilmu supaya iman itu dikerjakan dengan cara yang benar dan tidak berkurang amal soleh kita dengan memperbanyak kesalahan. Kalau ilmu kita makin bertambah, bukan sekedar bab toleransi, tapi menjaga kita dari perbuatan yang tidak penting. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak penting. Kalau ilmunya nambah, kita tahu, oh yang kunut begini, yang tak kunut dalilnya ini. Bukan sekedar toleran, tahu menempatkan, tidak, tapi terjaga dari perbuatan yang mesti dijaga, supaya tidak keluar komentar yang tidak baik. Makanya saya sering katakan, kalau Anda ngaji dengan saya hanya untuk menjadikan peluru untuk menyerang orang, saya tak akui Anda sebagai murid. Bukan itu tujuannya. Ya. Membela yang hak itu dipelajari. Al-haqqu min rabbik, kenal Allah, tahu, tempatkan, pakai kaidahnya. Nah, ini penting. Sama dengan ustadznya nih, karena nanti hadis berikutnya itu menunjuk pada ustadz. Ya, ini 3 menit saya bacain nih hadis ke bawah dengan cepat sekali nih. Ya, nanti syarahnya saya bacakan di pertemuan berikutnya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Usama bin Zaid. Ya, ini ada di Al-Bukhari, ada di Muslim. Nanti saya rincikan di pertemuan berikutnya. Tapi saya sebutkan rawinya untuk menunjukkan saya sudah melacak hadis ini. Sampai ke asbabnya, sampai ke wurudnya, sampai ke orangnya, sampai ke kisahnya. Sampai ke Abu Wa'il asistennya dari tabi'in, sampai ke Usama bin Zaid, sampai kisah Utsman. Utsman punya keponakan, saudara dari ibu, ya, saudara dari ibu, nanti namanya ada Uqbah bin Walid. Kemudian ada kasus terjadi dan keluarlah kemudian hadis ini disampaikan. Baik, nanti saya ceritakan di pertemuan berikutnya. Tapi secara singkat, kalau tadi itu untuk murid secara umum, sekarang buat guru. Ya. Dan bergabung di dalamnya juga ada sifat-sifat murid. Hati-hati. Ya. Apa yang Nabi sampaikan? Man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghaira wajhillahi ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini poinnya nih. Yang mau tadi saya katakan yang ini. Yu'ta bil alimi yaumal qiyamati. Akan didatangkan di hari kiamat dengan seorang alim. Ustadz, kiai, habib, macam-macam gelarnya tuh. Alim ini gurunya nih. Kalau yang tadi murid, ada 2 riwayat. Riwayat pertama tidak mencium bau surga. Riwayat kedua bersiap-siap tempatnya di neraka. Jadi yang merasa bukan ustadz, bukan guru, merasanya pelajar, tapi belajar itu hanya untuk mencari kepentingan duniawi. Kepentingan yang dimaksud itu bukan kepentingan normal. Saya belajar dapat harta, beli rumah, itu nggak apa-apa. Yang dimaksud itu dunia di sini menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi menggunakan kamuflase sebagai nilai agama. Nanti ada hadis lain tentang kehidupan online, ada hadis lain dari Abu Hurairah juga.
Diisyaratkan nanti ada orang-orang senang bikin konten-konten, ditarik, dipotong-potong, ya hanya untuk cari kepentingan dunia, masuk ke situ. Enggak, saya sedang tidak menyebut seseorang atau mengarahkan dia. Ini umum, kaidah umum. Saya nggak peduli. Saya itu nggak pernah bikin klarifikasi untuk hal-hal seperti itu. Yang saya buat kemarin itu mengingatkan, bukan klarifikasi, tapi tetap aja framingnya klarifikasi. Saya cuma bilang karena ada orang-orang yang memang nggak bisa diingatkan dan nggak penting bagi mereka itu. Pentingnya ada tanggapan, bikin video lagi, itu pentingnya. Makanya bagi saya itu nggak penting. Ya, saya cuma terakhir mengingatkan supaya lepas tanggung jawab saya di hari kiamat. Kalau ada pertanyaan begini bagaimana? Adik, kenapa engkau tidak ingatkan? Kan saya bisa jawab, saya sudah ya Allah. Makanya sepulang umroh segera saya ingatkan. Saya sebutkan kisah ini ada di Quran begini. Dulu ada 2 ayat begini. Hikmahnya akan begini, makna tafsirnya seperti ini. Hati-hati, karena ini resikonya tinggi. Bukan mengklarifikasi. Ya, karena bagi orang tertentu itu nggak butuh ayat, nggak butuh hadis. Butuhnya konten. Karena itu saya ingatkan, kalau Anda bertahan seperti ini, hati-hati, nanti ada istidraj di dalamnya. Terasa seperti benar, tapi mengakumulasi keburukan, sehingga dipertanggungjawabkan sulit di hadapan Allah di hari kiamat. Tetap aja munculnya klarifikasi. Maksud saya apa? Saya sudah mengingatkan, bebas tanggung jawab saya. Setelah itu terserah Anda. Ya. Nah, nanti kita lihat di hari kiamat kan dibedah semua. Saya cuma karena sayang, nggak ada yang lain. Ya, itu kan gampang, deliknya kan banyak sekali. Kalau mau diproses secara hukum positif, itu kena delik sudah lama. Banyak deliknya. Pasalnya juga kita tahu kok. Tapi poinnya bukan itu. Adab muslim dulu yang dipakai. Apalagi kita ulama. Adabnya dulu dipakai untuk ingatkan. Itu poin yang paling penting. Ya kalau masih nekat ya nanti dilihatkan di hari kiamat, dibuktikan. Anda kalau mau ikutan silakan, nanti dibuka di hari kiamat tuh. Hari kiamat dibuka, sipulan ini. Nah, yang paling berbahaya itu kalau keluar kata-kata yang sensitif. Kafir, murtad, sesat, itu langsung mencari pemiliknya. Orang nyebut satu aja, kafir misalnya, itu nyari pemiliknya. Kalau nggak ketemu di langit, di bumi, kembali kepada orang yang mengatakan. Itu dibawa sampai menghadap Allah itu. Ternyata orang ini sudah sholat, sudah haji, sudah puasa, tapi keluar kalimat kafir, balik ke sendiri, statusnya melekat pada dirinya. Itu kan resiko, bahaya. Makanya kita sayang, kita ingatkan. Ya. Bila akan didatangkan di hari kiamat orang berilmu, fayulqa finnari, tapi ternyata dilemparkan ke neraka. Saya sempurnakan, orang berilmu dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aktabuhu fayaduru biha kama yadurul himar birraha. Ketika dilemparkan ke neraka, isi perut, isi lambungnya itu keluar. Terus muter-muter tuh di lingkaran neraka itu, seperti keledai putar-putar. Kalau Anda pernah lihat keledai itu, suka muter-muter begini. Ya, nanti ada orang yang kelihatan berilmu saat di dunia tuh ngasih fatwa, ngajarin orang dan sebagainya. Tapi ternyata masuk neraka. Di neraka itu ketika dilemparkan, isi perutnya keluar. Terus muter-muter tuh, ngiterin dia. Baunya nyebar. Ya, fayutifu ahlun nari, atau fayatufu yutifu ahlun nari, yatufu ahlun nari. Kalau menggunakan yutifu, dikumpulin rame begini, kubung. Kalau yatufu ikut muter. Fayutifu ahlun nari, maka bingung penduduk neraka tuh, lihat ada apa kok baunya nyengat. Ngumpul di situ. Dikerumunin. Ya. Dikerumunin, lalu apa yang terjadi? Fayaquluna malaka, maka mereka nanya, kamu ada di sini kok bisa? Kenapa? Kok bisa masuk neraka? Tuh, sesama penduduk neraka bisa ngobrol. Kenapa kamu ada di sini? Fayaqulu, maka dia berkata, perhatikan kalimatnya, kuntu amiran bil khairi wala atihi. Dulu aku itu suka perintah orang untuk mengerjakan yang baik, aku sendiri tidak mengerjakan. Wa anha 'anil syarri wa atihi, tapi aku mencegah orang dari perbuatan buruk, tapi aku sendiri mengerjakannya. Hati-hati, jangan dikira mudah menjadi guru. Ya. Menyampaikan kepada orang, jangan sampai kita
mengingkari Nabi, mengingkari Rasul, bersikaplah seperti Nabi. Nabi lembut, ini kasar. Nabi mencintai, ini mencela. Nabi merangkul, ini memukul. Dan ini yang perut yang keluar itu ternyata dibuka, itulah dunia. Makanya tolong doakan ya. Gak mudah ini orang seperti saya ini. Ya, ini kan satu resiko yang harus diambil, high value, high risk. Tinggi nilainya tapi tinggi resikonya. Ulama itu nggak ada pensiun. Anda kerja dunia pensiun. Di TNI pensiun, di polisi pensiun, di perusahaan pensiun. Kiai itu nggak ada pensiunnya. Pernah dengar nggak kiai pensiun? Kiai Fulan pensiun tuh nggak jadi kiai lagi. Nggak ada. Yang kedua itu, kalau ada ilmu nggak diajarkan, dikecam oleh Quran. Kalau diajarkan nggak diamalkan, resiko tinggi. Ya, Anda pasang kamera gini gitu kan, terus muncul di hati, tek, rasa senang. Kena lagi, salah. Nanti pakai lagi hadis lain. Ya, siapa yang mengajarkan pengetahuan? Yusrif anhu wujuhan nasi ilaihi, supaya orang itu menjadi senang kepadanya, dia jadi populer, popularitasnya naik, meningkat. Ya. Kemudian terkumpul jamaah, terpikirlah masalah dunia. Udah selesai, an-naru. Lebih baik neraka untuknya. Karena menggeser kepentingan agama pada kepentingan apa? Dunia. Ini nggak mudah. Hati-hati nih para ustadz yang ngaji, hati-hati. Jumatan di mana? Al-Azhar. Kenapa? Bagus, amplopnya sahih. Ngaji sehari dihitung, ini. Kok banyak amat akhi 5? Nggak apa-apa, dompetnya, amplopnya tipis tapi sahih digoirihi. Dhaif tapi ya jadi hasan. Nah itu hati-hati itu. Nggak mudah. Makanya kalau ada ulama-ulama yang betul, tolong dirawat ya. Tolong dirawat. Nabi kan dirawat sama Utsman. Mudah bagi Allah merawat Nabi, selesai. Tapi kan ada Utsmannya, ada Abdurrahman bin Auf dan macam-macam. Ini kalau ada orang-orang saleh di sini jaga. Karena ulama yang betulan itu nggak mencari dunia. Makanya Anda yang diberikan amanah duniawi, jaga itu, mesti dijaga. Ada perbaikan, bantu bangun supaya ngajinya enak dan sebagainya. Tapi juga ahli masjid jangan banyak cari uang. Kalau kas ada pakai, ya pakai dengan baik. Adil ya Ustaz ya. Adil ini. Ya, karena rumah Allah bukan rumah kita. Orientasi jangan perbanyak uang. Nanti Allah itu sangat luar biasa, presisi, ngaturnya adil. Al-Azhar kasnya sekian, ini sekian, karena kebutuhan untuk di masjidnya segitu. Nah, tapi Anda jaga ulamanya supaya ulama tidak berpaling mencari apa? Dunia. Nah, kalau sudah ulamanya cari dunia, aduh repot. Ntar fatwa diarahkan kepentingan dunia. Harusnya jadi ahli kitab, jadi ahli proposal, ya kan? Nanti mulai ribut, mulai macam-macam. Kalau ulamanya sudah begitu, maka umatnya ikut sesat. Ya, sesat dalam arti itu menjauh dari agama. Ini yang repot nantinya. Maka yuk kita amalkan hadis ini, perbaiki hati, belajar yang baik. Ya, jangan disibukkan pada yang tidak penting. Ya, kalau saya saja biasa-biasa saja, yang penting tanggung jawabnya itu tuntas, maka kita pun hadapi dengan baik. Kemudian perbaiki hati, ngaji yang betul supaya berkah, bawa pulang ke rumah berkah, bagi anak berkah, cucu berkah. Ya, jangan nambah-nambah hal yang tidak baik. Nah, terus doakan juga kami nih supaya benar niatnya benar, ngajarnya benar, ya. Ya, saya itu sekarang agak kurang yang upload di YouTube misalnya apa sedikit-sedikit, karena yang susah tuh menjaga hatinya. Ya, saya nggak pengen lah, takutnya ini kadang udah mau nih, aduh takutnya begitu mau direkam, khawatirnya kan hanya untuk nambah uploadan misalnya, kan bahaya. Ya, hanya untuk begini. Makanya kita nata hatinya tuh betul-betul sedang enak, bagus, lurus, baru coba. Ada yang nggak benar lagi, coba Anda tanya aja sama ini beberapa tuh yang suka ngerekam itu. Kadang-kadang saya minta ulang. Udah agak banyak gini, ulangi, hati saya sedang nggak enak. Silakan tanya sama yang ngerekam itu. Kadang udah banyak, udah sekian menit, udah berapa puluh menit, ulangi.
Di tengah-tengah bisa muncul, tek, bagus kalimat kamu ini, orang akan terpukau. Setan nih. Ganti, hapus. Silahkan tanya, kalau nggak percaya tanya. Saya bilang hapus itu, yang tadi itu. Saya kadang keluar dulu, ya, lihat sesuatu keluar dulu, minum, balik lagi, doa lagi, yuk rekam lagi. Itu nggak mudah berjuangnya sampai begitu. Ya, bukan karena kata-kata nggak bagus ini nggak itu, nggak. Kadang-kadang hati nggak enak gitu. Itu ngejaganya tuh begitu. Jadi butuh doa juga dari Anda itu. Doakan yang baik-baik, ya, supaya betul, karena nggak mudah. Ya, Allahu a'lam. Yang paling bahaya itu kami yang mengajar, Anda yang berhasil. Tuh ulama tuh seringkali kalimat-kalimat itu ada. Kok bisa gurunya cari dunia, muridnya cari akhirat? Kok bisa orang dunia ngajar akhirat? Orang dunia mengajar pada pencari akhirat, kan itu nggak adil. Maafkan saya. Semoga Allah merahmati kita semua, menyayangi kita semua. Saya mohon izin karena jam 7 harus sudah ada di Tanah Kusir untuk menyambungkan kajian tafsir. Maka dari itu di akhir ini kita berdoa dan mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat saya sebelum kita akhiri, yang pertama, ngajilah dengan baik. Pahami dengan baik. Yang kedua, amalkan itu. Yang ketiga, tingkatkan amal soleh selama berkehidupan. Yang keempat, istiqamah, jaga itu sampai kita meninggal. Dan yang kelima, ikhlaskan semua amalan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna ya Allah jami'a a'malina as-salihah wa aslih ahwalana ya ma yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon terima seluruh amal ibadah yang kami tunaikan setidaknya sampai detik ini, dan mohon berikan kepada kami kekuatan untuk merubah keadaan diri kami sehingga lebih baik dan lebih mendekatkan diri kami kepadamu ya arhamar rahimin. La tad'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, bila ada siapapun satu jamaah hadir mengaji saat ini, jangan biarkan yang meninggalkan majlis ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, kalau ada yang sedang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala dainan illa qadaitah, kalau ada yang terlilit oleh utang piutang limpahkan, luaskan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang sakit mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Rabbana ja'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami ahli Al-Qur'an, jadikan Quran sahabat kami di dunia, lentera bagi kami di alam kubur, dan syafaat di akhirat. Allahumma ja'alna min muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna al-liqa wal haya ma'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan kami pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berikan kesempatan ya Allah untuk menatap beliau, berkehidupan dengan beliau di akhirat kelak ya Allah dengan ridha dan cintamu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barik hadzal majlis, barik hadzal masjid ya Allah, kullal masajid al-mawjuda fil alam. Ya Allah, berkahi kami, berkahi masjid ini, berkahi setiap masjid yang di dalamnya disebutkan zikir, tingkatkan kepadamu ya arhamar rahimin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.